Action. Halo guys, perkenalkan nama saya Feris Banyu. Saya ingin mengerjakan tugas sejarah. Saya ingin membuat video di Museum Nasional dan Museum Prestasi. Museum Nasional diawali dengan berdirinya suatu himpunan yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April tahun 1778. Pada masa itu di Eropa tengah terjadi revolusi intelektual, the Age of Enlightenment, yaitu di mana orang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1752 di Haarlem, Belanda berdiri de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, perkumpulan ilmiah Belanda. Hal ini mendorong orang-orang Belanda di Batavia, Indonesia, untuk mendirikan organisasi sejenis. Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, BG, merupakan lembaga independen yang didirikan untuk tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang-bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi dan sejarah. Berta menerbitkan hasil penelitian. Lembaga ini mempunyai semboyan, Ten Nut van het Algemeen, untuk kepentingan masyarakat umum. Salah seorang pendiri lembaga ini, yaitu JCM Radermacher, menyumbangkan sebuah rumah miliknya di Jalan Kali Besar, suatu kawasan perdagangan di Jakarta Kota. Kecuali itu ia juga menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya dan buku yang amat berguna. Sumbangan Radermacher inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya museum dan perpustakaan. Selama masa pemerintahan Inggris di Jawa tahun 1811 sampai tahun 1816, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles menjadi direktur perkumpulan ini. Oleh karena rumah di Kali Besar sudah penuh dengan koleksi, Raffles memerintahkan pembangunan gedung baru untuk digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society, dulu disebut Gedung Société de Harmonie. Bangunan ini berlokasi di Jalan Majapahit nomor 3. Sekarang di tempat ini berdiri kompleks Gedung Sekretariat Negara, di dekat Istana Kepresidenan. Jumlah koleksi milik BG terus meningkat hingga museum di Jalan Majapahit tidak dapat lagi menampung koleksinya. Pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di lokasi yang sekarang, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 dulu disebut Koningsplein West. Tanahnya meliputi area yang kemudian di atasnya dibangun gedung Rijkshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum, pernah dipakai untuk markas Ken Petai di masa pendudukan Jepang, dan sekarang Departemen Pertahanan dan Keamanan. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya Gedung Gajah atau Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn, Rama V, dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Kadang kala disebut juga Gedung Arca karena di dalam gedung memang banyak tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca yang berasal dari berbagai periode. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya Gedung Gajah atau Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn, Rama V, dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Kadang kala disebut juga Gedung Arca karena di dalam gedung memang banyak tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca yang berasal dari berbagai periode. Pada tahun 1923 perkumpulan ini memperoleh gelar Koninklijk karena jasanya dalam bidang ilmiah dan proyek pemerintah sehingga lengkapnya menjadi Koninklijk Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Pada tanggal 26 Januari tahun 1950, Koninklijk Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen diubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia.
Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi waktu itu, sebagaimana tercermin dalam semboyan barunya, memajukan ilmu-ilmu kebudayaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepulauan Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September tahun 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 092/0/1979 tertanggal tanggal 28 Mei tahun 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Museum Taman Prasasti atau Museum Prasasti adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di Jalan Tanah Abang No. 1, Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi prasasti nisan kuno serta miniatur makam khas dari 27 provinsi di Indonesia, beserta koleksi kereta jenazah antik. Museum seluas 1,2 hektar ini merupakan museum terbuka yang menampilkan karya seni dari masa lampau tentang kecanggihan para pematung, pemahat, kaligrafer dan sastrawan yang menyatu. Semula Museum Taman Prasasti yang terletak di Jalan Tanah Abang ini adalah pemakaman umum bernama Kebon Jahe Kober seluas 5,5 hektar dan dibangun tahun 1795, untuk menggantikan kuburan lain di samping gereja New Hollandse Kerk, sekarang Museum Wayang, yang sudah penuh. Makam baru ini menyimpan koleksi nisan dari tahun sebelumnya karena sebagian besar dipindahkan dari pemakaman New Hollandse Kerk pada awal abad 19. Nisan yang dipindahkan ini ditandai dengan tulisan HK, Hollandse Kerk, awalnya didedikasikan sebagai pemakaman khusus bagi orang asing di Batavia, memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Pemakaman ini, yang dikenal dengan nama Kebon Jahe Kober, diresmikan pada tanggal 28 September tahun 1975. Pemakaman ini resmi dibuka pada tanggal 28 September tahun 1797, terletak di Jalan Kerhoflaan dan memiliki luas total 5,9 hektar, tetapi orang sudah mulai dimakamkan di sini sejak tahun 1795. Ketika memasuki pemakaman, pengunjung mendapat kesempatan langka untuk melihat bagian dari penduduk sejarah Jakarta yang telah lama dari abad ke-18. Pemakaman ini dibangun untuk menampung jumlah kematian yang meningkat akibat wabah penyakit di Batavia. Karena wabah ini, area pemakaman gereja Belanda Baru Nieuwe Hollandse Kerk Belanda, sekarang Museum Wayang Binenkerk Gereja Portugis dalam kota, dan Gereja Sion Gereja Portugis luar kota penuh. Saat itu, kota Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, mengalami masa yang padat dan tidak sehat, menyebabkan wabah penyakit menyerang banyak warganya. Akibatnya, proses kematian menjadi cepat dan area pemakaman di halaman gereja tidak cukup untuk menampung jumlah makam yang terus bertambah. Karena itu, beberapa batu nisan dari pemakaman-pemakaman ini dipindahkan ke pemakaman Kebon Jahe Kober. Pemerintah kota kemudian mencari lokasi baru di luar kota, ke arah selatan, untuk mengatasi masalah tersebut. Lokasi pemakaman Kebon Jahe dipilih karena strategis, berdekatan dengan Sungai Krukut. Sungai ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi untuk membawa jenazah dan keluarga pengantar menggunakan perahu dari pusat kota menuju Kebon Jahe. Pemakaman ini awalnya ditujukan untuk pegawai Belanda atau bagi orang-orang yang disetarakan dengan orang Belanda, dan hal ini berlanjut selama pemerintahan VOC, bahkan setelah kedaulatan Indonesia berpindah tangan dari Belanda ke Jepang. Seiring berjalannya waktu, Kebon Jahe Kober menjadi pemakaman yang dianggap bergengsi karena banyak tokoh terkemuka, seperti pejabat penting, pelaku sejarah, dan selebritas pada masanya, dimakamkan di sana. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, taman ini digunakan sebagai pemakaman Kristen. Dalam 2 tahun pertama, taman ini dikelola oleh Yayasan Verbeek dan selama 20 tahun berikutnya dikelola oleh Yayasan Palang Hitam. Dari tahun 1967 hingga 1975, pemakaman ini dikelola oleh Lembaga Pemakaman Jakarta. Pada tahun 1975, pemakaman ini ditutup untuk pembangunan kantor wali kota Jakarta Pusat.
Atas permintaan pemerintah setempat, beberapa jenazah dipindahkan oleh keluarga sedangkan yang lain dibawa ke pemakaman Tanah Kusir di Jakarta Selatan. Banyak batu nisan, patung, dan arca yang dipindahkan dan rusak selama pembangunan kantor tersebut, dan sekarang hanya 32 batu nisan yang tetap berada di posisi aslinya. Ukuran pemakaman juga berkurang dari lahan aslinya yang berukuran 5,9 hektar menjadi 1,3 hektar. Hanya 1.372 dari sekitar 4.200 batu nisan yang dipilih untuk tetap dipertahankan di pemakaman. Pemakaman ini secara resmi diresmikan sebagai Museum Taman Prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1977 oleh Ali Sadikin, mantan Gubernur Jakarta. Sejak tahun 2003, museum ini dikelola oleh Manajemen Museum Sejarah Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan tentang Museum Nasional dan Museum Prasasti.